Dengan tepuk tangan yang meriah, mari kita sambut Bapak Fadli Zon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tentu lebih baik tuan rumah Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Nazaruddin Umar, sekaligus juga Imam Besar Masjid Istiqlal, His Excellency Mr. Oib dengan istri dengan ibu, His Excellency Mr. Oibek National Ambassador of Uzbekistan, Mr. Abdul Karim, Ibu Sevana from Bukhari Creative Group, Direktur Kerjasama Sosial Budaya ASEAN yang juga hadir, Ibu Monika Ali, Bapak Musa Rajeksa, anggota DPR RI Republik Indonesia, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian. Pergi ke pasar membeli ketan, jangan lupa beli durian. Festival Harmoni Istiqlal Jembatan Peradaban, satukan kita dalam keberagaman. Pergi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang hari ini kita bisa berkumpul bersama di masjid yang sangat megah ini, Masjid Istiqlal. Bukan hanya sebagai simbol spiritual, tapi juga pusat pemajuan kebudayaan bangsa dalam rangka peresmian Festival Harmoni Istiqlal yang merupakan road to, jalan menuju Festival Istiqlal yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus 2025. Penyelenggaraan festival ini merupakan pencapaian besar yang tidak lepas dari kerja keras bersama tentu saja, dan antara pemerintah, masyarakat, pelaku budaya, semua pihak yang memiliki komitmen terhadap kemajuan warisan budaya Islam di Indonesia. Dan apresiasi setinggi-tingginya pada seluruh penyelenggara, jajaran pengelola Masjid Istiqlal, IGF, Pekan Budaya Nasional, Kementerian UMKM, seluruh pihak yang menyukseskan festival ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, baru kali ini kita mempunyai Kementerian Kebudayaan, mungkin umurnya baru 50 hari atau 51 hari, dan ini merupakan komitmen dari Presiden Prabowo Subianto, Pak Prabowo, dalam memajukan kebudayaan Indonesia. Ada pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi kita. Kalau pasal 33 sering dikutip ya, mungkin pasal 29 juga Kementerian Agama sering dikutip, tapi pasal 32 ini jarang dikutip. Isi dari pasal 32 itu adalah negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan memberi kebebasan pada masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan budayanya masing-masing. Jadi sangat kuat sekali perintah konstitusi kita itu di dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Jadi sangat cocok sekali bahwa kita juga dalam Festival Harmoni Istiqlal ini bekerja sama, berkolaborasi dengan Uzbekistan, sebuah negara yang sudah kita kenal dengan baik. Di situ ada tempat seorang tokoh besar ulama yang juga tokoh besar hadis Bukhari dan juga Tirmizi juga dari sana. Saya sudah 8 kali ke Uzbekistan ini, hampir ke semua kotanya, ke Tashkent, Samarkand, Bukhara, Khiva, dan berbagai tempat. Jadi saya sudah ziarah, mungkin sudah sekitar 7-8 kali ke makam Imam Bukhari. Kemudian juga di situ lahir sebenarnya banyak tokoh-tokoh intelektual Muslim yang hebat-hebat. Misalnya seperti Al-Khawarizmi, Al-Farabi, kemudian Ibnu Sina, Avicenna, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang kemudian mereka mendirikan Baitul Hikmah di Baghdad, ya, sehingga dunia Islam ketika itu peradaban Islam menjadi peradaban yang sangat besar.
Jadi Uzbekistan ini sedang membangun sebuah Center for Islamic Civilization di Tashkent. Saya sudah 3 kali melihat tempatnya, hampir jadi satu bangunan yang megah, dan di situ termasuk nanti akan banyak sekali artefak-artefak, naskah-naskah, manuskrip-manuskrip yang akan berada di situ. Termasuk di Tashkent itu, di Center of Islamic Civilization itu ada Al-Quran yang pertama, Al-Quran Mushaf yang pertama yang dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman, yang disusun oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Itu berada di Uzbekistan, di komplek dari Hazrat Imam. Jadi kemungkinan itu merupakan naskah Al-Quran tertua di dunia yang ada di Uzbekistan. Mudah-mudahan nanti satu kali mungkin bisa dibawa ini Pak Menteri Agama, bisa dipinjam. Tapi ya luar biasa itu kalau bisa didatangkan. Itu adalah Al-Quran yang pertama yang disusun oleh Sayyidina Utsman yang berada di Uzbekistan. Begitu juga banyak tokoh-tokoh ulama lain yang di situ. Imam Maturidi juga ada di sana. Selain itu juga tokoh-tokoh tarekat termasuk Bahauddin Naqsabandi, pendiri tarekat Naqsabandiyah itu di Bukhara. Saya juga sudah ke sana beberapa kali, dan di situ menjadi satu tempat. Naqsabandi itu sebenarnya nama semacam kecamatan lah, makanya disebut Naqsabandiyah. Itu karena dari daerah Naqsabandi di Uzbekistan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, tentu melalui Festival Harmoni Istiqlal kita tegaskan kembali Indonesia sebagai epicentrum Islam dunia yang memancarkan nilai-nilai Islam yang damai, toleran, inklusif kepada masyarakat global. Dan saya juga keliling banyak negara, kira-kira 100 negara saya sudah datangi. Tidak ada kekayaan budaya yang lebih hebat dari Indonesia. Jadi Indonesia ini juga bisa menjadi ibu kota kebudayaan dunia sebenarnya. Dan tentu saja termasuk di dalamnya adalah kebudayaan Islam Indonesia. Dan saya kira juga banyak, mungkin tadi saya bincang-bincang dengan Menteri Agama, ruang-ruang yang ada di Istiqlal ini bisa menjadi bagian dari museum, termasuk public space yang bisa diakses oleh publik. Islam di Indonesia ini mungkin perlu kita tulis ulang di Bapak Menteri Agama, karena dalam situs Bongal yang ada di Tapanuli Tengah kita temukan banyak sekali artefak poin-poin bahwa Islam masuk di Indonesia ini sejak abad pertama Hijriah. Jadi sejak abad ke-7 Masehi sudah masuk. Banyak sekali ditemukan poin-poin dari dinasti Umayyah dan sampai terus sampai ke dinasti Abbasiyah. Jadi Islam bukan masuk dari abad ke-13, saya kira lebih awal dari itu. Termasuk ketika di era Majapahit itu sudah berkembang, konon bahkan sudah menjadi agama ketiga terbesar di era Majapahit itu Islam di Indonesia. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, saya kira sebagai sebuah festival yang mengawali budaya menuju Festival Istiqlal, saya kira sangat penting. Kami berharap nanti bekerja sama, dan tentu saja kita ingin ke depan juga ada satu museum peradaban Islam yang lebih besar, karena Indonesia ini dikenal sebagai negara yang museumnya terbesar di dunia jumlah penduduknya. Ya, sehingga kita perlulah mempunyai satu museum peradaban Islam yang representatif, termasuk dengan ciri-cirinya yang khas, bahwa Islam masuk ke Indonesia ini dengan damai, toleran, inklusif, bahkan merangkul tradisi, merangkul budaya. Jadi formalismenya tidak dihancurkan, bahkan menyerap budaya wayang, keris, gamelan dan lain-lain oleh para wali, oleh para dai penyebar. Tapi esensialismenya yang dimasukkan, tauhidnya yang diubah. Jadi formalismenya tetap dihargai. Disinilah saya kira dialog kebudayaan, akulturasi budaya yang sangat penting, yang menjadikan Islam di Indonesia itu berbeda dengan yang lain di dalam hal menghargai tradisi dan budaya. Demikian saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, kami ucapkan selamat, dan terutama nanti kita akan bekerja sama lebih banyak lagi ke depan untuk membangun ini. Satu lagi, saya juga baru datang kemarin dari Museum
Islam Indonesia Kiai Haji Hashim Al-Khari. Ini juga di bawah Kementerian Kebudayaan. Itu di Jombang, ya, di komplek sekitar Teguh. Ini juga menjadi salah satu aset untuk menjelaskan kepada publik tentang bagaimana masuknya Islam di Indonesia, dan storyline-nya sedang kita bangun. Mudah-mudahan dalam 1 bulan ini bisa kita tuntaskan. Hangat cahaya sinar rembulan, semilir angin penuh pesona. Festival Harmoni Istiqlal jadi persembahan Islam Indonesia bagi peradaban dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendengarkan sambutan dari Menteri Agama Republik Indonesia yang juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, yang telah memberikan inspirasi dan membukakan jalan untuk hadirnya festival yang bisa kita saksikan saat ini. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, kami mohon berkenan untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maaf yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, sahabat saya Dr. Haji Fadzlizon. Beliau kami sekalian juga melakukan pendidikan di suatu universitas Belanda. Banyak sekali gagasannya yang insya Allah sangat relevan dengan program Istiqlal. Eksekusi Duta Besar Uzbekistan, Ambassador of Uzbekistan. Thank you very much for inviting us here. We have many relations in Indonesian culture and Uzbekistan culture. We know Imam Bukhari and many Muslim scholars from Afghanistan, Uzbekistan, and inshallah one of our program also there with DCID and also Islamic Princess. We have to get together with Uzbekistan maybe in the next year to become our program. Istiqlal together with Poland last year. Inshallah, we visiting Uzbekistan together with many Muslim countries to continue our program. Istiqlal Declaration together with Pope last year. I don't know why we're saying show you how we implement our program, especially to save our planet, our environment. Yang kami hormati juga di sini hadir beberapa penting kita yang berpartisipasi dengan kegiatan ini, Pak Wali Kota Jakarta Pusat, kemudian Pak Direktur Bukhari Gratipur segera selesai, dan juga Dewan Kurator dan Inisiator Cipta Kawasan Pemajuan Kebudayaan Pak Handoko dari Jaringan Kabupaten, Direktur Utama Global Pak Istiqlal Geologi, dan tentu yang bersama kita hormati di sini para pengurus Masjid Istiqlal hadir semua, Pak Pak Jenderal Asep, Purnawirawan, dan inilah yang menjadi orang tua kita di sini. Kemudian juga Pak Bupati, Pak Mulawarman, dan banyak kami para pengurus kita di sini. Dan ada juga
ini kawan tetangga kita, Kementerian Keuangan, ini sahabat lama dan juga menjadi warga Istiqlal, kemudian Pak Sekretaris, dan juga banyak sekali teman-teman kita dari jamaah Masjid Istiqlal di sini hadir, kemudian Pak Farid, siapa lagi ya, semua lengkap ini digunai siap untuk menindaklanjuti kerjasama kita dengan Pak Badi Zalmi kaya dengan gagasan-gagasan, dan insya Allah space Istiqlal ini cukup untuk menanggung program Pak Menteri Budaya. Sebetulnya sudah lama kami membayangkan bahwa Masjid Istiqlal ini akan menjadi meeting point antara agama dan budaya. Budaya tanpa agama tidak sah, tapi agama tanpa budaya tidak boleh. Jadi perkawinan antara budaya dan agama tempatnya di Masjid Istiqlal ini. Karena itu kami tadi bincang-bincang dengan Pak Menteri Kebudayaan, Istiqlal ini siap mendukung gagasan-gagasan dan program kebudayaan, karena masjid ini adalah bukan saja tempat untuk beribadah, tetapi tempat untuk menampilkan warga Indonesia. Pak Menteri dan Bapak Ibu sekalian, Masjid Indonesia, Masjid Istiqlal ini banyak sekali kita lakukan yang mungkin masjid lain tidak melakukan. Antara lain, saya kira hanya satu-satunya masjid Indonesia punya gym center. The only one mosque we have here also a gym center, and everybody can access our gym center here, ambassadors. And we have also tradition here, or almost every day, almost Friday morning we have a exercise, olahraga bersama lintas agama tentang kesegaran jasmani, dan kita juga memiliki banyak corner di sini. Ada insya Allah ke depan ini akan ada Turkish corner, ya, kemudian juga Iraq corner, yang sudah eksis sekarang ini adalah American corner, dan juga Chinese corner, dan banyak negara lagi yang menawarkan corner-corner di lingkungan kawasan perpustakaan Istiqlal ini. Dahulu perpustakaan Istiqlal ini hampir separuh masjid luas, penuh dengan buku-buku, tetapi sekarang perpustakaan itu sudah hijrah dari era buku ke era perpustakaan digital, sehingga yang kita akan perbanyak di sini adalah komputer, dan kerjasama dengan Menteri Kebudayaan nanti insya Allah mungkin kita akan berikan satu space khusus untuk Menteri Kebudayaan untuk menyimpan segala sesuatu yang perlu kita tampilkan sebagai simbol dari Indonesia di lingkungan Masjid Istiqlal. Sesuai dengan pembicaraan kami dengan Menteri Haji bulan lalu, insya Allah di Istiqlal ini juga akan kita hadirkan perpustakaan hadis miniatur yang ada di perpustakaan hadis yang ada di Madinah, Saudi Arabia. Jadi insya Allah Pak Demi sudah merancang lantai 5 ini nanti kita akan bikin semacam galeri atau museum Istiqlal, dan tentu kita akan kerjasamakan dengan Kementerian Kebudayaan. Apa yang kita lakukan pada hari ini ialah sebetulnya prolog warming up daripada festival Istiqlal yang kita akan lakukan bulan Agustus. Tadi barusan di telepon Pak Erick Thohir selaku ketua panitia festival internasional Istiqlal itu nanti insya Allah akan berpartisipasi untuk menyukseskan festival Istiqlal yang levelnya internasional. Kita akan mengundang peradaban kebudayaan dunia Islam di beberapa negara untuk tampil di Istiqlal. Bahkan bukan saja agama Islam, tapi juga saudara-saudara kita agama lain itu juga akan diberi kesempatan, karena Masjid Istiqlal ini adalah perangkat nasional kita. Bapak Ibu sekalian,
Insya Allah besok hari Kamis sesudah salat asar, Bapak Presiden Prabowo akan meresmikan amal Istiqlal Katedral. Terowongan Istiqlal itu akan diresmikan oleh Bapak Presiden, dan setelah itu nanti setiap orang bisa mengakses, bisa melewati, bisa meninjau terowongan Istiqlal. Selama ini kita membuka secara umum karena memang belum diresmikan. Insya Allah pasca peresmian nanti semua masyarakat bisa mengakses terowongan. Kita muncul dari terowongan itu nanti mulai masuk di Istiqlal, tapi kita masuk di dalam pekarangan katedral atau sebaliknya, masuk melalui katedral dan nanti keluar di pekarangan yang masuk di Istiqlal. Rencananya nanti terowongan ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat untuk lalu lalang antara dua rumah ibadah ini, tapi juga nanti bisa kita lakukan semacam arena tersendiri untuk memamerkan segala-gala kita sendiri yang terbatas, bahkan juga pernah kita pakai sebagai tempat meeting. Ya, hal itu sangat disertai. Selanjutnya terakhir saya ingin sampaikan bahwa bulan suci Ramadan sebentar lagi, dan biasanya bulan Ramadan itu padat pengunjung Istiqlal, karena kami juga baru tahu bahwa ternyata wisata Ramadan yang paling digemari masyarakat dunia sekarang ini adalah Istiqlal Jakarta. Survei mencatat bahwa hotel-hotel sekitar Istiqlal pada bulan suci Ramadan itu penuh. Kenapa? Mereka itu akan dekat di Masjid Istiqlal, terutama pada 10 terakhir. Hotel Borobudur sendiri juga pada bulan suci Ramadan itu juga panen penuh. Kenapa? Karena dari luar negeri, ya, mereka itu paling nikmat menikmati bulan suci Ramadan di Istiqlal karena kita fasilitasi. Dan juga dari daerah-daerah provinsi-provinsi terjauh pun juga datang ke Istiqlal. Jadi Istiqlal ini berfungsi sebagai pusat wisata spiritual, wisata religi yang sangat-sangat potensial. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kami memohon partisipasinya semuanya. Mari kita memakmurkan Masjid Istiqlal, Masjid kebanggaan kita ini. Dan saya kira Masjid Istiqlal ini salah satu masjid kebanggaan umat Islam. Waktu Pak Prabowo memanggil kami pada malam pelantikan itu, ya, beliau juga menyinggung bahwa Masjid Istiqlal ini adalah salah satu masjid yang sangat populer di dunia, terutama pasca kehadiran Homs. Dan yang lebih terkenal lagi adalah deklarasi Istiqlal, 3 poin, dan poin itu menyangkut masalah lingkungan. Insya Allah tanggal 14, besok tanggal 14 Desember, salah satu poin dari deklarasi itu akan dibahas di International Conference di Bali, dan insya Allah direncanakan akan hadir juga paus lagi dengan terbentuk Zoom. Tidak memberikan sambutan, dan semuanya sudah kita selesaikan teknisnya. Presiden tanggal 14 akan meresmikan pertemuan itu. Dan sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, kami mohon partisipasinya untuk memakmurkan Masjid Istiqlal, Masjid Nasional, Masjid kebanggaan kita ini. Tentunya mari kita juga merawat kebersihannya, lingkungannya, dan memakmurkannya pada malam-malam tertentu. Di sini kita melakukan semacam itikaf, bukan hanya bulan suci Ramadan. Setiap malam Jumat di sini kita melakukan istighosah, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan lain. Di sini juga kita lakukan interfaith conference. Jadi bukan hanya umat Islam di aula ini, tetapi juga kita seringkali melakukan kegiatan-kegiatan interfaith, dialog, dan ini mencerminkan keindonesia. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekalian kita, ya, dengan bersama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka festival Istiqlal ini yang kita beri nama dengan
harmoni apa istilahnya itu harmoni istiqlal kami nyatakan dibuka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, juga sekaligus Menteri Agama Republik Indonesia, mengajak kepada khalayak masyarakat warga bangsa Indonesia untuk datang dan berkunjung bersama keluarga tentunya untuk menghadiri Festival Harmoni Istiqlal di Masjid Istiqlal yang insya Allah dibuka dari tanggal 10 Desember tahun 2024 dan berlangsung hingga Februari 2025. Pagelaran ini menampilkan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang luar biasa ya, antara lain pameran perkembangan Islam di Nusantara dan juga sejarah dunia. Banyak sekali yang bisa kita saksikan dalam festival ini. Mari mengunjungi Istiqlal karena ada sesuatu yang sangat penting untuk kita saksikan bersama di dalam masjid ini selama masa pameran tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insomma